dipakai, yang layak dipakai untuk perjalanan. Karena zaman dulu itu kan dalam melakukan perjalanan itu kan orang-orang berjalan kaki. Misalkan dari Mekah ke Madinah ya mereka berjalan kaki. Walaupun ada juga yang menunggang kendaraan seperti menaiki unta, menaiki kuda, keledai. Belum ada motor, belum ada mobil, apalagi kereta cepat, nah atau pesawat. Sehingga alat transportasi mereka masih mendominasi adalah berjalan kaki. Tuh. Masyan 'alal aqdam. Sehingga di sini dibutuhkan sepatu yang kuat yang sekiranya bisa mencegah dari resapan air. Kalau ada genangan air itu tidak masuk. Ya, itu maksudnya seperti itu. Jadi ternyata syaratnya cukup ketat juga ya. Orang bisa tidak membasuh kedua kaki ketika berwudu dengan mengganti mengusap sepatunya itu ya syaratnya ini ketat. Tidak asal mengusap sepatu biasa saja, ternyata ada syarat-syaratnya. Nah ini penting juga kita pelajari, barangkali kita atau orang-orang sekitar kita itu ada di posisi seperti ini, yaitu di posisi di lokasi daerah yang suhunya sangat dingin dan dia sedang jalan kaki, sehingga untuk bersuci dalam berwudu tidak usah membasuh kaki lagi ya, cukup dengan mengusap kedua sepatu tadi. Mungkin kalau kita ilustrasikan itu orang yang sedang mendaki gunung Himalaya lah, kita ilustrasikan seperti itu sajalah ya, karena sudah bisa dipastikan orang yang mendaki pegunungan es itu suasananya memang sangat dingin. Nah, berarti dia akan memakai sepatu anti dingin tuh. Nah, sebelum melakukan pendakian, sebelum menggunakan sepatu, ya dia harus bersuci dulu. Berwudu dengan sempurna seperti biasa, ya. Di pos awal ya, artinya di area yang belum dingin. Di area yang belum dingin masih di bawah, dia wudu dulu tuh. Setelah wudu dia memakai sepatu pendakian. Nah kan itu tinggi ya sepatunya ya. Setelah memakai sepatu, nah ketika mau melakukan wudu lagi, barangkali dia hadas dalam tengah perjalanan, itu sepatunya tidak usah dicopot, sehingga dia hanya membasuh anggota-anggota lainnya. Kalau yang wajib berarti kan hanya membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki. Nah, membasuh kedua kakinya itu diganti menjadi mengusap sepatu mujah. Nah, maksudnya begitu. Ya, kan nggak repot-repot lagi nanti. Nyopot lagi. Nah, ketika sudah tahu ilmu ini, bisa lebih praktis, bisa lebih ringan dalam melakukan ibadah. Karena ketika melakukan sholat khususnya, orang itu kan harus suci. Nah, salah satu rukhsah dalam berwudu adalah dengan mengusap sepatu mujah tadi. Ya, kita lanjutkan. Wa yushtaratu lan den syarataken aidon halemali opo toharatuhuma sucine mujah loro. Walau labisa lan lamun nganggo sapa wong khufan ing sepatu mujah fauqa khuffin ing dalam dhuwure sepatu mujah li syiddatil barodi krono bangete atis masalan umpamane fa in kana mukalaman ana opo al a'la sepatu mujah kang dhuwur iku solihan patut apik sae lil mashi kangge ngusap mujah dunal aspali liyane kang ngisor soha mongko sah opo almasu ngusap alal a'la ing atase mujah kang dhuwur.
Wa in kana lan lamun ana opo alasfalu mujah kang ngisor iku solihan sae lil mashi kangge ngusap dunal a'la liyane kang dhuwur famashul asfali mongko utawi ngusap kang ngisor iku soha sah. Awil a'la atawa ngusap kang dhuwur fawasola mongko tumeka opo al balalu telas lil asfali maring mujah kang ngisor soha mongko sah. Nah ini kasusnya begini. Ini harus cermat juga dalam memahami kalimat Arab ini ya. Jadi kalau tidak cermat bisa salah arti nih. Karena ini Arabnya Arab gundul. Tidak ada harokat, tidak ada tanda-tanda harokatnya, sehingga harus cermat dalam membacanya. Oleh karena itu dibutuhkan ilmu alat, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu bahasanya juga, termasuk mengetahui artinya. Nah itu harus paham seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Dan disyaratkan juga kedua mujah tadi itu harus suci. Jadi kedua sepatu tadi tidak ada najisnya. Ya, sepatu yang bersih lah, bersih suci ya. Tidak ada ketempelan najis. Nah, sekarang kasusnya, walau labisa khufan fawqa khufin li syiddatil baradi masalan. Fa in kana al-a'la salihan lil mashi dunal asfali soha. Jika seseorang memakai sepatu mujah di atas sepatu mujah lain, artinya dia memakai dua sepatu, satu kaki, misal kaki kanan pakai dua, ya saking dinginnya lisyiddatil barodi, ini saking dinginnya, jadi satu sepatu kurang, masih kerasa dingin, akhirnya pakai dua. Nah jika pakai dua sepatu mujah seperti ini ya, maka harus diperhatikan ketentuannya. Ketentuan yang pertama adalah fa'in kanal ala solihan lil masidunal asfali soha. Jika sepatu yang bagian luar, jadi dua sepatu nih, sepatu bagian dalam, sepatu bagian luar. Jika sepatu yang bagian luarnya itu sepatunya baik, sepatunya bagus, normal, bagus untuk diusap ya. Dan sepatu yang dalamnya itu rusak, misalkan udah robek, udah sobek, udah ngelupas ya, maka ini sah. Jadi kalau pakai dua sepatu, misal kaki kanan, yang pertama yang dipakai sepatu yang agak rusak dulu tuh, agak rusak, setelah dipakai kemudian pakai lagi masih kaki kanan sepatu yang baiknya. Nah itu boleh seperti itu. Demikian juga kaki kirinya ya. Nah, boleh mengusap mujah. Nah, boleh mengusap mujah yang atasnya, karena ini yang atasnya yang baik, yang benar lah, yang layak. Nah, ketentuan berikutnya, wa in kanal asfalu solihan lil mashi dunal a'la famashul asfali soha. Jika orang tadi menggunakan sepatunya itu yang bawah, pakai sepatu dua, sepatu yang pertama ini kaki kanan ya, sepatu yang pertamanya baik, layak,